Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini rencananya kita mau ngurus surat rapid test karena karena gua mau kembali ke Jakarta. Prosedurnya cukup ketat, tapi semuanya coba kita penuhi. Salah satunya yaitu surat rapid test atau swab PCR dan segala macamnya, nanti kita tunggu di dalam. Tapi informasi dari teman-teman yang di lain grup katanya masih bisa menggunakan rapid test kalau menggunakan lain. Selanjutnya kita pakai prosedur, kita ikuti prosedurnya. Kita pakai masker. Lalu kita coba turun. Hari ini gua mau balik ke Jakarta, beberapa hari di Jakarta, lalu kita langsung ke Palembang. Jadi semoga tes rapidnya berjalan lancar dan gak terlalu banyak antri. Kayaknya gue buka aja kacamata, tadi memang cerah banget di luar, bikin gue silau. Oke teman-teman, kita coba jalan dulu ke dalam. Kita lihat kira-kira ramai nggak di dalam ya. Jadi setelah gue pikir-pikir dan gue ingat-ingat kata teman gue yang di klinik, katanya masker tuh sekarang harus dipakai 2 lapis karena mungkin masker yang warna hitam ini bukan masker standar, karena akhir-akhir ini kebutuhan masker meningkat banget dan masker juga kadang-kadang nggak memenuhi standar kesehatan yang ada di medis. Jadi gua coba doublein maskernya, agak sedikit maruk sih tapi nggak apa-apa demi menjaga dan segala macam. Jadi gua sama temen gua Supriyadi katanya lebih bagus sih kita semuanya ini didokumentasikan gitu. Dan gua mau kasih tahu teman-teman karena kemarin ada beberapa teman gua yang ngambil rapid test malah jadi positif, padahal dia itu sehat-sehat aja gitu. Makanya gue agak ngeri-ngeri sedap kali ini. Di wabah dan pandemi ini memang harus serba ekstra hati-hati, tapi apapun itu kita penuhi prosedurnya. Kita coba masuk dulu, ini hari panas banget. Sampai ketemu di dalam, nanti gue kasih lihat lagi, bye. Oh, kita baru selesai di tes suhu tubuh dan baru masuk rumah sakit. Wow, luar biasa, ramai banget. Penuh. Kita baru ambil sampel darah. Deg-degan. Yuk. Baru selesai ngambil darah, ngambil sampel. Ditusuk jarum terasa perih, nyeri kayak digigit semut. Tapi nggak juga sih geng, sakit sih sebenarnya. Jadi kita baru selesai ngambil darah, sampel darah di ruangan laboratorium. Dan sekarang kita ke kasir dulu, kita bayar ini 400-an. Oke, gua udah keringetan banget ini. Pakai masker double 2 lapis. Yang pertama, yang kedua, ruangan kita lagi di luar nunggu jadwal X-ray. Jadwal X-ray yang ada di sana. Dan tadi informasi di ruang pendaftaran 4 hours. Jadi 4 jam. Kita harus nunggu 4 jam. Oke, hasil kita sudah bayar tadi 400 plus 150, tapi gua nggak tahu berapa lagi, itu 75 lagi buat apa, karena totalnya 625. Dan gua nggak tahu, nanti mungkin pas ngambil kali ya, pas ngambil hasilnya nambah lagi mungkin. Jam setengah 12, berarti ada waktu 3-4 jam lagi. Gua mau ke kota dulu, mau cari makan dan segala macam. Nanti kita balik jam 3 ke sini, kita ambil surat rapid testnya, kita booking tiket dulu, habis itu go ke Jakarta. Oke, bye. Bye. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi
ini pengalaman pertama traveling selama pandemi corona menggunakan maskapai. Prosedur yang harus dilewati cukup ketat dan cukup syarat. Banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kadang banyak passenger, banyak penumpang, banyak traveler luput atau terlupa satu dua dokumen saja itu cukup menyita waktu. Bahkan peraturannya kita harus sudah tiba di airport 5 atau lambat-lambatnya itu 4 jam kita harus sudah tiba di airport untuk memastikan semua dokumen-dokumen itu rampung dan baru kita bisa masuk ke airport dan untuk check-in dan melewati semua prosedur-prosedur yang ada. Tapi jangan khawatir karena semua yang udah masuk ke airport, yang udah masuk ke bandara, pasti calon penumpang itu sudah melewati seenggaknya 1 atau 2 prosedur penyeleksian atau apa istilahnya itu ya, pengetesan negatif COVID-19. Kadang lupa bahwa hasil swab test atau rapid test atau PCR dan segala macam itu juga dokumennya harus diperbanyak, harus dikopi. Tadi ada ibu-ibu satu keluarga bertiga, dia sudah ada di pintu masuk, namun ketika diminta oleh petugas pertinggalnya, ibu itu tidak membawa kopiannya, jadi terpaksa ibu itu harus naik travel lagi keluar airport cari fotokopi balik lagi untuk bisa meninggalkan dokumennya sebagai salah satu bukti bahwa ibu itu betul-betul sudah melaksanakan prosedurnya. Sebenarnya traveling selama wabah ini bisa-bisa saja kalau semua prosedur itu dilewati. Tapi tetap akan lebih baik tetap bekerja di rumah, tetap ada di rumah. Cuman kalau memang diharuskan untuk bekerja, keluar dan demikian, ya kita keluar aja. Seperti hari ini gue harus ke Jakarta karena ada panggilan tugas dan segala macam. Semua prosedur kita lewati, surat tugas dari perusahaan dikeluarkan, jadi kita bisa keluar. Sebelumnya tetap harus karantina 2 minggu, seenggaknya sebelum kita menuju ke rumah sakit. Jadi kita sama-sama memutus rantai ini bukan untuk melanggar dan segala macam karena memang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang berbeda. Tapi perlu teman-teman ketahui kalau untuk sekedar traveling, berwisata dan segala macam mungkin akan lebih bijak kita tunda dulu sampai pemerintah betul-betul bisa menerapkan new normal dengan prosedur yang baru dan habit baru dan gaya hidup dan peradaban baru yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lewati nanti. Nih kita tuh udah banyak banget dapat surat, dapat isian dan segala macam dan itu nanti semuanya harus diserahkan. Kayak hari ini gue pakai iPhone, jadi gue nggak bisa ngisi borang atau belangko yang ada itu menggunakan sistem kerja Android. Jadi maskapai atau bandara pihak Angkasa Pura juga memfasilitasi cara baru atau menggunakan borang yang dari kertas. Mana tadi gue ada? Ini salah satunya. Jadi nanti kita isi ini di pesawat, nanti diserahkan di bandara tujuan. Kalau pakai aplikasi, kalau pakai sistem Android mungkin bisa download aplikasi. Jadi prosedur-prosedur kayak gini memang cukup merepotkan, tapi kita harus ikuti ini kalau memang kita ingin aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Jadi kita baru sampai di antrian antrian check-in. Memang cukup lama prosedurnya. Gua hitung-hitung satu orang aja makan waktu hampir 15 sampai 15 menit. Jadi udah nunggu 10-15 menit sampai setengah jam di sini. Akhirnya gua buat video buat teman-teman sebagai sharing pengalaman gimana traveling selama wabah COVID-19 ini. Bisa dengan semua prosedur itu dilewati dan semua persyaratan itu dipenuhi, insya Allah bisa aman dan selamat sampai tujuan. Nanti kita sampaikan lagi informasi barunya untuk tahap selanjutnya. Ini kita baru di tahap check-in. Gua nggak tahu nanti gimana sampai di Jakarta. Oke, sampai ketemu di stage selanjutnya. Bye. Syukur alhamdulillah kita udah dapat boarding pass.
penerbangan nanti jam 15 dari Kuala Namu ke Jakarta. Tapi gue was-was banget. Kayak tadi teman-teman lihat, yang udah saya kasih lihat, itu ada surat pernyataan bersedia di karantina kalau sesuatu terjadi, dan dibebankan biaya pribadi untuk tes swab dan segala macam. Tapi jujur sih, kalau dipikir-pikir, kalau dianalisa lebih lanjut, untuk traveling di wabah ini mungkin lebih baik di rumah aja. Repotnya minta ampun, yang pertama, yang kedua beresiko juga, yang ketiga gimana ya, yang ketiga itu ya nggak tahu ini nanti gimana hasilnya di Jakarta. Pokoknya kita, semoga gua nggak buat video di Wisma Atlet ya, doain aja teman-teman, semoga gua nggak perlu buat vlog di Wisma Atlet, dan semoga cukup dari Kuala Namu dan sampai ke Jakarta aja nanti, atau nanti kita silaturahmi di kantor dan segala macam. Untuk prosedur yang lainnya ya jangan khawatir, kita tetap mengikuti protokol, pakai masker, kadang kita double pakai buff. Gue juga bawa 1-2 cadangan lagi maskernya untuk lebih hati-hati dan jaga-jaga. Pokoknya repot. Gue ngerasain sendiri repot, apalagi kalau di daerah teman-teman itu rumah sakit umumnya itu rapid test atau swab atau PCR itu hanya tersedia di rumah sakit umum. Itu nauzubillah repotnya minta ampun. Video untuk repotnya ngurus ngurus swab dan rapid test, gua kasih lihat di video sebelumnya atau si video setelah ini. Sumpah, gue di Kuala Namu tuh udah beberapa tahun terakhir nggak pernah sesepi ini. Ini betul-betul sepi banget. Oke, gue cuma tinggal flight doang dari Kuala Namu ke Jakarta. Nanti kita ketemu di waiting room atau di mana, nanti kita bagi cerita lagi. Oke, sampai ketemu di next stage. Alright, oke. Jadi kondisinya sepi, all close. Gua lihat Sport Station tutup, kemudian Skechers tutup, Swatch tutup, Cafe tutup, Converse tutup, Kipling tutup, Sarinah tutup, dan biasanya di sini banyak hiasan-hiasan bunganya juga tutup. Oke, kita lihat ke bawah juga sepi. Jadi kondisi kita nggak boleh nyentuh ya. Kondisi di airport Kuala Namu ini salah satu airport terbesar yang ada di Indonesia, juga kondisinya sepi banget. Itu banyak counter check in dan segala macam tutup. Itu juga banyak counter pada tutup, dan boarding ada di sana. Boarding juga sepi. Jadi sepi banget sumpah, apalagi traveling lonely, terasa banget mau ngomong sama siapa. Jadi gua ngambil inisiatif, gua cerita sama kalian aja deh teman-teman. Siapa tahu nanti bisa menjadi istilahnya, nggak tahu bilang gue ini. Pokoknya sepi banget. Gua ngeliat kiri kanan itu cuma ada beberapa orang doang, habis itu nothing else. Biasanya di situ kita bisa makan, biasanya di situ ada jajanan gitu, kafe, tapi kafenya juga tutup ini. Dan sekarang baru jam 11.35, jadi gua masih punya waktu 4 jam lagi sebelum boarding. Dan akhirnya delay, kita nggak jadi berangkat jam 15.30, tapi malah take off jam 17. Kalau nggak ada perubahan jadwal sampai jam 17.00 kita berangkat. Jadi jadwalnya semakin lama di sini, semakin bosan, nggak ada apa-apa, kosong, tutup, semua tutup. Oke, kita langsung boarding. Kita menuju ke boarding. Alright, we done here. Kita udah selesai boarding, geng. Sumpah sepi banget di bawah. Sepi. Jam 17 pas.
Kita udah dipanggil boarding, baru selesai sholat di musola tadi di depan gate 9, dan sekarang kita berangkat. Gua mungkin paling telat, nggak ada lagi, belakang kosong. Oke, sampai ketemu di Jakarta. Kalau kalian bisa lihat, itu pesawat maskapainya itu pada parkir. Memang jarang, memang pemandangan langka. Ntar gua kasih lihat pada parkir pesawatnya. Oke, gitu aja teman-teman video ini. Sampai ketemu di Jakarta. Cheerio. Oke teman-teman, inilah akhir video ini tentang traveling di wabah COVID-19 ini. Intinya kalian bisa traveling, kalian bisa bepergian kemanapun yang kalian inginkan. Insya Allah kalian bisa sampai tujuan dengan beberapa syarat yang tadi gua sebutkan di atas. Kalau kalian bisa penuhin itu, insya Allah kalian bisa sampai tujuan. Oke, gua mau take off dulu. Bentar lagi kita mau matikan kamera, mau matikan HP. Sampai ketemu di Jakarta, sampai ketemu di destinasi lainnya. Gua Arif Tafaba. Cheerio.